Aku masih di Tiongkok nih. Aku hitung-hitung tabunganku wis cukup buat pindah ke kotanya Panda, yaitu Chengdu. Dari Chongqing harus menempuh perjalanan sekitar 318 km. Kalau di Indonesia kurang lebih koyo dari Jakarta ke Pangandaran. Untungnya sekarang sudah ada kereta cepat, jadi perjalanan jauh gak terasa melelahkan. Pas banget, begitu aku sampai di stasiun, penumpang sudah mulai masuk ke dalam gerbong. Gak pakai lama, aku langsung ikut naik. Tepat jam setengah 8 pagi, kereta mulai meluncur meninggalkan Chongqing. Di sepanjang perjalanan, mataku dimanjain pemandangan pedesaan yang hijau dengan bukit-bukit khas provinsi Sichuan. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Cepet yo lur. Padahal kereta ini melaju hingga 350 km per jam. Tapi di dalam gerbong guncangannya halus banget. Sampai-sampai mataku berat bawaannya, pengen tidur terus. Sesampainya di Chengdu, kok rasa-rasanya pengguna sepeda lebih banyak daripada mobil dan motor pribadi yo. Opo emang kota iki ngasih sepeda gratis ke penduduknya yo? Mumpung ono sepeda nganggur, tak pakai aja ya lur. Ya dikunci setang. Pakai dulu aja lah. Gampang. Oh, kunci roda. Saya. Pengen pakai sepeda, caranya gimana yo? Nih. 扫这个或者是这个就可以。 Be. 我帮你吧，可以吗？我帮你。 Jangan. 不是，这个。可以吗？ Oh, mau barcode-in. Tapi jangan dibawa lari ya. 我看一下。 Maaf ya, Ce. Aku jadi negatif thinking. 这个，有吗？这个有吗？这个。 Oh, download aplikasi. Oh ya. Terus kalau udah download aplikasi. Oh, iya. Geser. Pantesan nggak dijagain. Ternyata pakai aplikasi. Lor, di Tiongkok ini lor, nih sepeda itu direntalin, disewain lor. Tapi nggak ada yang jaga, nggak ada orangnya. Ternyata dia pakai aplikasi lor. Jadi kita harus download aplikasi dulu, daftar, terus scan barcode lor. Baru kita bisa. Sih lor, tak jalan-jalan pakai sepeda dulu lor. Mantap. Yowis, sebelum melanjutkan perjalanan ke rumahnya Panda, tak coba mengenal seluk-beluk kota Chengdu dulu lor. Berbeda dengan kota Chongqing yang berbukit ekstrim, Chengdu terletak di dataran yang sangat datar. Nah, kondisi geografis inilah yang bikin aktivitas bersepeda banyak diminati karena praktis dan ramah bagi semua kalangan usia. Kerennya, kota Chengdu dikenal dengan julukan kota dengan jalur sepeda terpanjang di dunia. Di sini, jalur sepeda saling terintegrasi hingga sepanjang 10.000 km. Mantep ya lur. Bagi pendatang koyo aku bisa sewa,
Harganya 2 yuan atau sekitar 5.000 rupiah per 30 menit. Oh iyo, aku gak boleh lupa dengan misi utamaku. Panda kecil, udah deket ini nama tempat kerja di Panda ini berarti. Semua sudut kotanya dipenuhi dengan dekorasi menggemaskan. Mulai dari patung panda raksasa sampai eksterior pusat perbelanjaan, penjualan souvenir, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong, di mana yo letak calon tempat kerjaku iki? Excuse me, do you know? Walah, dicuekin lur. Excuse me, do you know Panda Conservation? Shangmo Conservation. Shangmo Conservation. We look panda. Oh, Panda Conservation. 第一个，从这里直着走，从这里看，也直行。谢谢。没事，谢谢。谢谢。 Kok aku rodo sanksi yo? Tak pastiin sekali lagi wis. 熊猫，我说的。How long？ 就是转过去，转。转，这样的。谢谢。就在那个上面。谢谢。 Nah, kok diikutin petunjuknya, malah ujungnya balik ke tempat tadi yo. Piye to iki? Wis, mbuh lur, otakku ngebel rasane. Ingat pesen simbok di kampung. Berada di negara orang, kudu sing hati-hati. Gak boleh gerusa-gerusu alias panik. Ya wis, tak cari sing dingin-dingin dulu aja yo. Wah, menarik iki. Ono unsur pandane. Bibit, nyam, topping yuk. Nah, plus yuk. Sorry. Bibit, me, it's you. Izin, tak bantuin yo Bi. Yang tak pesen iki namanya Mian Bing lur. Hidangan penutup berupa es serut yang lembut banget. Bongkahan esnya iki dibuat dari campuran susu, krim, ekstrak buah, dan matcha. Hasil serutannya gak berbentuk butiran es kasar yo, tapi lembaran tipis berlipat, mirip kain pita atau salju halus. Untuk melengkapi teksturnya yang lembut dan langsung lumer di lidah, biasanya disajikan dengan paduan rasa kontras lur. Ojo lupa sama marshmallow pandane yo Bi. Gemes banget ya lur, jadi gak tega mau menghabiskannya. Lor, ini es Miang Bing. Ini sebenarnya es krim serut lor. Cuman dia ditambah ini bola-bola boba dan meses. Tapi yang kerennya nih ada marshmallow-nya panda lor. Bisa bikin aku kaya dan cuan. Pengen tahu rasanya lor? Seger banget lor. Nah, lor, bobanya ini ada beberapa warna ya. Jadi ada ungu, merah, dan kuning. Ini rasanya beda-beda ya. Yang ungu nih lor, dia agak asam-asam grape anggur gitu loh. Yang merah, dia manis strawberry. Nah, yang yellow itu dia asam tapi nggak seasam grape anggur, tapi dia lebih ke jeruk. Habis lur. Nah, kalau otaknya wis adem begini,
aku jadi bisa berpikir dengan jernih lagi. Yuk, ayo, MJP. Penasaran toh? Gimana kelanjutan perjalananku menggapai gaji 480 juta rupiah per tahun di negeri Mandarin? Oh, Jangan kemana-mana yo. Habis ini aku balik lagi loh. Musim liburan wis dateng lor. Ye, sudah ada rencana mau jalan-jalan kemana? Sebelum resmi jadi pengasuh panda di tanah Tiongkok, aku mau santai-santai dulu yo. Salah satu lokasi yang cukup ramai disambangi warga Chengdu saat hari libur adalah Yupel Park. Di sini mereka biasa ngobrol santai, minum teh, sampai menikmati suasana taman yang rindang. Aku mau bergaya ala warlock alias warga lokal dulu ya lur. Wah, tawaran menarik iki. tadi dibersihin kupingnya, dicek resonansi di dalamnya. Jadi saraf-saraf yang di dalam kuping ini, jadi kalau yang di India itu dia dibersihin cuma luarnya, pinggir kuping. Kalau ini justru dia di dalam dan di saraf-saraf kupingnya ini loh. Ya, dicek sama gendang telinganya juga, makanya dia pakai resonansi. Lor, Chengdu dikenal sebagai salah satu kota yang masih melestarikan Cai E, yaitu tradisi pembersihan telinga profesional. Saat dibersihkan, terapis bakal pakai alat logam tipis yang digetarkan. Alat ini bikin efek resonansi di dalam telinga. Jadi ada sensasi berdengung halus yang kerasa sampai ke kepala. Oke, thank you. Lor, alat yang tadi kayak ini lor. Soalnya yang tadi yang besi buat resonansi tadi lor. Nah, waktu di resonansi tadi lor, dari luar saya memang ting, tapi terus ada getaran masuk ke kuping. Jadi yang getaran itu kerasa banget dia masuk, jadi resonansi gelombang suaranya itu masuk ke kuping. Jadi itu merangsang saraf-saraf yang di telinga menggendong telinganya loh. Jadi sekarang aku dengar orang ngobrol ini udah kayak orang teriak-teriak, jadi kupingku lebih bersih, sarafnya lebih peka ini. Gak berselang lama, tiba-tiba ada yang datang kasih cangkir lengkap dengan tehnya.稍等一下，一会儿才给你倒哈。 Aku nggak pesen loh. Aku nggak pesen loh. Oh, gratis kok ya? Buat yang bersih telinga, kasih teh. Masih ada lagi lor, sebuah pertunjukan spesial bernama Spotty Performance. Yaitu seni menuang teh menggunakan teko yang corongnya panjang banget. Para penyaji teh bukan cuma sekedar menuang aja,
tapi juga memutar, mengayunkan, dan menggerakkan tikus seperti sedang menari. Oh, menikmati teh hijau ini dari asalnya loh, Tiongkok ini loh. Nih, teh hijau asli lor, rasanya seger banget. Jadi dia nggak ada cepet-cepetnya, dia cuma rasanya tipis banget. Tapi nikmat betul. Aromanya barang tuh harum banget aromanya loh. Bayar kok. Aku nggak pesan tadi dikasih kok. Enggak. Bukan salahku yo. Wong aku gak pesen. Cepet, mending aku kabur aja. Lur, orang-orang yang berkunjung ke People Park biasanya memilih aktivitas yang santai dan bikin rileks. Salah satunya mendayung perahu sambil menikmati suasana taman yang tenang. Aku pengen banget nyobain sih, tapi kalau harus mengeluarkan uang 80 yuan atau sekitar 210.000, yo kok abot men. Aku punya ide. Tak jadi joki aja yo. Aku bisa menikmati danau buatan sekaligus bisa dapat duit. Om, naik perahu om, yes dayung. Perahu, ship, dayung. Susah juga yo cari pelanggan, tapi aku gak boleh nyerah. Cing, perahu, dayung. Oh, perahu. Then it's me. Kok, you, dayung, I'm joking. Oh, Dayung, perahu. Oh, Asik, dapat target Lur. Nah, Lur, nih aku lagi cari kerjaan Lur, joki dayung perahu Lur. Nah, iki life jacketnya dipakai dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya satu perahu cuma bisa dinaiki 2 orang. Jadi gantian aja yo. Me, Islam. You pitch foto. You kamera, jung. 15 menit berselang, lanjut. Gantian sama kancane sing lain yo Lur. No, it's me. okay. Easy. You put picture. Aku penasaran, opo dia tahu yo kalau aku cukup famous di Indonesia? You change. Okay. It's my Yeah. Usut punya usut, mereka iki mahasiswa dari kota Yangzhou yang lagi liburan ke kota Chengdu. Tapi tak rasa-rasain, semakin kesini obrolanku koyo semakin gak nyambung yo. Sorry, my English not good. Same. Rapopo, sing penting kita masih bisa ketawa-ketawa sambil menikmati perahu dayung di People Park.
Oh, 谢谢。Yo sih, lumayan lur, dapat 100 yuan lur, joki dayung 3 orang lur. Matur nuwun Gusti, aku dapat 260.000 rupiah hari ini. Iso jajan aku lur. Enake uang iki dibelanjain makanan opo yo? Wah, ono sing menarik lur. Satu kudapan legendaris masyarakat Chengdu. Pesan Bongju, Logangna. 红豆 Oh ya, mantap. Pesen 3 yo Bi. Street food iki namanya Dan Honggao. Banyak juga yang menyebutnya dengan pancake mini. Identik dengan variasi isian yang banyak banget pilihannya, menggabungkan cita rasa manis dan gurih, mulai dari selai buah, kacang merah, wijen, sampai campuran abon dan sambal pedas Sichuan pepper yang rasanya gurih. Cara bikinnya mengingatkanku sama martabak piring yang ada di Medan Sumatera Utara. Tapi kalau secara rasa, ono bedane pora yo. Oh, punya sendiri. Ya, gurih manis. Tapi ini isiannya asin pedas lur. Mantep banget pilihan kuliner hari ini. Tekstur luarnya yang tipis dan garing keemasan, sedangkan bagian dalamnya tebal, empuk, dan berongga kenyal mirip martabak manis. Lur, kalau tadi Longgan mau dia pedas asin ya. Ini kacang merah lur. Dia gurih khas kacang merahnya itu dapat banget, berpadu dengan adonan kue yang rasa telur manis gurih juga. Perjalananku hari ini rasanya lengkap banget lur. Selesai ngeteh hijau, lanjut mendayung, dan ditutup dengan menikmati jajanan lokal Tiongkok yang jos gandos. Perfecto. Loh, dari bahan sederhana, orang Tiongkok bisa bikin olahan istimewa. Jadi kepikiran nih, di Magetan, Jawa Timur, aku juga pernah nyobain bikin hungkwe dari bahan jeruk dikopon. Habis iklan, aku balik lagi ya lor. Kali ini aku menyambangi desa Duet di Kecamatan Plaosan. Aku habis mengumpulkan jeruk dikopon yang tidak layak panen untuk diolah kembali lur. Mbak Anya meminta bantuanku untuk membuat daging buah sekaligus kulitnya. Warnanya memang masih hijau-hijau lur, baru setengah mateng. Tapi kalau jelek-jelek gini nggak bisa dijual toh, mending diolah dan diinovasikan, pasti lebih bermanfaat. Selain itu, jeruk-jeruk ini masih memiliki manfaat yang berlimpah lur. Seperti jenis jeruk lainnya, kandungan vitamin C jeruk dikopon sangat tinggi. Wes, pastinya bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Makanya kita ndak boleh yo melihat dari sisi luarnya aja. Wih lur, ternyata Mbak Anya sudah siap-siap mau mengolah jeruk dikoponnya.
Katanya Mbak Anya mau mengolahnya jadi kue lur. Namanya kue jeruk dikopon. Pertama-tama Mbak Anya memarut kelapa untuk dijadikan santan sebagai campuran adonan kuenya. Mbaknya, ini Mbak, jeruk sama kulit jeruknya Mbak. Loh, korong diirisi to, Ndul? Ayo tolong diirisi pisan eno. Oh iya Mbak. Gak diirisi. Walah, ternyata Mbak Anya minta aku sekalian irisi kulit jeruknya. Tak kira cuma dikupasi toh Mbak. Kulit jeruknya dipotong berbentuk dadu kecil-kecil. Katanya mau dijadikan manisan isian kue. Waduh, jadi makin penasaran aku lur sama hasilnya nanti. Beneran Mbak yo, nanti aku dibagi ya Mbak yo. Iya, tenang ae. Enak. Lalu nanti tak bantu bikin manisannya, karena aku udah manis loh Mbak. Iki lho Mbak, iki nutupi mukanya lho. Nutupi. Mbak Anya, itu loh Mbak, matanya tertutup rambut. Sini Mbak, tak benerin dulu. Kan nutupi mukanya saya manis loh. Iso ae. Senyum manisnya makin kelihatan toh. Kita bantu proses dulu aja. Wes gak usah, Ndul. Wes gaya manisan ya dicepakne wajahnya Intang. Oh iya Iki Mbak. tak peres ya. Nah, kalian sudah mahir toh lur bikin manisan? Buat yang belum tahu, aku kasih tahu yo. Pertama-tama, masak air dan gula. Aduk perlahan agar gula larut. Jangan lupa tambahkan garam yo lur, supaya rasa manisnya seimbang. Terakhir, baru masukkan kulit jeruknya. Aduk hingga rata. Kalau air sudah bergolak, tambahkan perwarna lur, biar tampilan kuenya lebih menarik. Aduk terus hingga air manisan kulit jeruk mengering. Jangan ditinggal-tinggal ya lur, nanti gosong. Nah, kalau sudah kering begini, tandanya manisan jeruk sudah mateng. Mbaknya, udah selesai nih Mbak? Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Wes tinggalin aja gak apa-apa. Engko nek wis dadi tak kabari. Oh iya, makasih Mbak ya. Siap. Makasih loh, Ndul. Iya Mbak. Selain kulit jeruknya, daging buahnya juga dipotong kecil-kecil lur, biar nanti bisa dicampurkan sebagai isian kue bersama manisan kulit jeruk dikoponnya. Sekarang Mbak Anya persiapkan dulu nih adonan kuenya. Santan yang sudah diperas dimasak dengan api kecil, lalu diaduk-aduk agar santan tidak pecah. Kemudian tambahkan tepung kuenya, aduk terus hingga tepung mengental. Gampang toh lur? Kalau sudah jadi, kue harus cepat-cepat dicetak. Tapi sebelumnya jangan lupa campurkan dengan buah dan manisnya jeruknya lur. Aduk-aduk hingga rata, lalu masukkan ke dalam kulit jeruk dikopon. Kemudian biarkan selama 1 jam dalam suhu ruangan atau 30 menit dalam suhu dingin. Wih,
Lur, gimana? Cantik toh tampilannya? Apik tenan. Rasanya juga pastinya jos gandos iki Lur. Mas, silakan Mas. Nih, dimakan sama kulitnya, Mbak. Yoga, no kulitnya aja dimaem. Oh gitu. Walah Lur, tekstur kuenya kenyal dan lembut. Perpaduan manisan kulit jeruk yang manis, daging jeruk yang sedikit kecut, dan tepung humbe yang gurih dan santan menghasilkan cita rasa yang enak Lur. Tak pikir mencari cuan di Mandarin bakal gampang Lur. Taunya malah disuruh ngangkut sofa rusak yang beratnya nauzubillah. Badanku kuat gak ya? Dan apa iya sofa rusak masih bisa jadi cuan? Saksikan keseruannya di episode spesial mencari cuan sampai Mandarin besok ya Lur.